Yuk, silahkan Bu Wiwit untuk bisa memulai sharingnya. Ya, malam teman-teman. Maaf ya ini kalau suaranya stereo ya. Ya, malam ini saya akan sharing tentang satu produk eh, yang akan segera launching di Atomi Indonesia. Rencananya produk ini launching di eh, quarter yang terakhir ya, mungkin di sekitar Oktober, November atau Desember. Jadi ini ada satu produk kalsium yang akan segera masuk Indonesia dan produk ini adalah produk dari GSIS-nya Jepang. Jadi ini nanti kalsium buatan dari Jepang. Berbeda dengan kalsium yang saat ini sudah kita kenal ya. Kalau yang dari Korea ada chewable kalsium dan triaktif kalsium. Kalsium ini nanti isinya ada kalsium dengan magnesium dan vitamin D. Saya ingin menjelaskan sedikit di awal tentang kalsium, manfaat dari kalsium ya. Manfaat kalsium ini ada kalsium dengan magnesium dan vitamin D ini membantu untuk memelihara kesehatan tulang dan gigi. Tubuh manusia itu terdiri dari banyak tulang yang ya dari atas dari sampai ke bawah itu ada 206 tulang ya. Yang mana tulang ini itu komposisi dari tulang itu adalah 35% dari kolagen, 45%-nya itu kalsium dan 20%-nya itu adalah air. Tulang itu ada dua macam ya, bagian luar yang keras hard disk bone dan yang bagian dalam itu disebut juga spony bone. Yang mana kalau di dalam tulang yang dalam ini ada lubang yang di tengahnya itu berisi sumsum tulang. Sumsum tulang ini merupakan tempat untuk menghasilkan sel darah putih, sel darah merah, juga trombosit. Dan di dalam tulang ini juga banyak pembuluh darah. Kalsium itu penting. Nah, siapa saja yang membutuhkan kalsium itu dibutuhkan untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, juga wanita, terutama untuk wanita yang sudah menopause juga ya, karena ketika wanita ini menopause, hormon estrogennya ini menurun, membuat penyerapan kalsium itu juga menurun. Kalau hal ini berangsur-angsung terjadi terus-menerus, menyebabkan seorang menjadi osteoporosis dan kepadatan tulangnya itu juga menurun. Kalsium di dalam tubuh kita itu 99% itu ada di tulang dan gigi dan 1%-nya itu ada di darah. Nah, 1% yang ada di darah ini walaupun cuma 1%, dia ini mempunyai efek yang sangat penting ya, karena apa? Yang pertama, kalsium di dalam darah ini untuk menjaga keseimbangan alkali darah. Jadi darah yang sehat itu pH-nya dibutuhkan di antara angka 7,34 sampai dengan 7,43. Nah, salah satu yang menyebabkan eh, darah ini menjadi sifatnya ke asam itu karena makanan yang terlalu atau kita yang sering terlalu banyak makan daging. Juga makanan yang sifat soft drink ya. Jadi ketika kita makan makanan banyak yang sifatnya asam seperti daging, soft drink itu tadi membuat badan kita itu perlu untuk menetralkan keasamannya. Sehingga kita membutuhkan tambahan asupan kalsium. Karena kalau kita tidak menambahkan asupan kalsium, kalsium itu diambil dari tulang kita atau dari otot kita. Yang kedua, fungsi dari kalsium di dalam darah itu adalah sebagai uh, antidepresan atau obat penenang. Dan yang ketiga, membantu otot untuk bisa bergerak atau membantu kinerja otot.
Yang keempat, mengoptimalkan fungsi saraf. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Dan yang keenam, membantu proses pembekuan darah pada luka. Gejala kalau kekurangan kalsium ada beberapa gejala ketika kita mengalami kekurangan kalsium. Yang pertama bisa menyebabkan nyeri otot atau bisa juga kram, atau orang yang mudah kesemutan. Dan yang ketiga, gangguan psikologis seperti mudah lupa, kebingungan, atau depresi. Dan yang keempat, badan terasa mudah lelah. Yang kelima, untuk masalah rambut dan kuku, kuku itu mudah rapuh, mudah patah, bahkan bisa menimbulkan masalah kulit kering atau bisa juga eksim dan psoriasis. Atau yang ketujuh, menyebabkan kejang-kejang. Kedelapan, tulang itu rapuh dan mudah patah. Dan yang kesembilan, kekurangan kalsium ini juga memperparah sindrom PMS bagi wanita. Ya. Data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 41,7% penduduk Indonesia itu mengalami osteopenia atau pengeroposan tulang, dan sekitar 10,3% itu mengalami osteoporosis. Dan ini berarti 2 dari 5 penduduk Indonesia ini beresiko untuk terkena osteoporosis. Data ini juga menunjukkan bahwa 41% dari sampel yang diambil itu yang mana usianya di atas. Sorry, Wit. Itu slide-nya gambarnya nggak ganti, Wit. Ini belum sampai di titik. Oh. Ini cuman pengantar saja ya di depannya. Dari data yang diambil tadi, sebagian besar itu usianya 55 tahun ke atas mengalami pengeroposan tulang, yang mana wanita lebih rentan karena dia mempunyai 2 kali lebih banyak menderita osteoporosis dibandingkan dengan pria. Dan asupan kalsium untuk orang Indonesia ini umumnya tergolong sangat rendah. Dari hasil penelitian International Journal of Nutrition and Food Science, asupan kalsium orang Indonesia itu cuma sekitar 254 mg per hari. Padahal rekomendasi untuk asupan kalsium yang cukup untuk seorang yang dewasa itu adalah 1000 sampai 1200 mg per hari. Nah, di Atomi ini, Atomi yang akan launching di Indonesia ini mempunyai kandungan kalsium, magnesium, dan vitamin D. Salah satu fungsi dari magnesium adalah untuk menjaga tekanan darah supaya tetap normal, membuat tulang lebih kuat, yang mana magnesium ini dibutuhkan untuk pembentukan sel tulang baru dan menjaga kepadatan tulang. Dan yang ketiga, manfaat dari magnesium itu menjaga ritme jantung tetap stabil. Ini untuk menjaga aritmia jantung, juga menjaga kita dari serangan jantung. Bisa juga untuk mencegah migrain dan mengurangi resiko terkena diabetes. Yang mana magnesium itu menjaga kinerja hormon insulin dalam darah supaya tetap stabil. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D3 ini diperlukan oleh usus untuk membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang. Salah satunya juga manfaat vitamin D3 ini adalah mencegah rakitis atau kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak, juga osteomalacia atau kelainan tulang yang mana tulang menjadi lunak dan mudah patah. Yang kedua adalah untuk mencegah osteoporosis. Yang ketiga untuk mencegah perburukan gangguan pada ginjal.
Dan yang keempat, mencegah penyakit infeksi pada saluran pernapasan seperti flu, pneumonia, dan tuberkulosis. Nah, di atomi ini kalsium, magnesium, dan vitamin D ini mempunyai bekerjanya bersinergi ya. Yang mana kalsium itu membutuhkan magnesium dan vitamin D untuk mereka ini bertiga ini bekerja sama untuk memelihara kesehatan tulang dan gigi. Bahan baku yang diambil untuk kalsium yang akan launching ini adalah bahan bakunya dari jenis gangga merah yang tumbuh secara alami di pantai Irlandia. Dan juga di dalamnya ada beberapa mineral yang berasal dari tumbuhan alami di Samudra Atlantik. Yang mana di daerah ini adalah polusi industrinya itu paling rendah. Jadi kalsium yang akan beredar di Indonesia ini bahan bakunya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kita juga mengenal ya ada beberapa macam kalsium yang pernah kita dapati ya di pasaran. Kalau dulu kan ada kalsium yang dari tulang gitu ya. Kalau ini kalsiumnya nanti dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada mineral yang seimbang, yang mana kalsium dari tumbuhan ini mempunyai tingkat untuk mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi tingkat penyerapannya itu relatif tinggi jika dibandingkan dengan kalsium yang berasal dari tulang atau dari hewani. Dan ini murni, kalsium ini tidak mengandung bahan-bahan yang dari hewani. Jadi orang-orang yang untuk vegetarian maupun orang vegan bisa mengkonsumsi. Kalsiumnya itu nanti bentuknya satu kemasan ini nanti seperti ini. Isinya ini satu botol berisi 360 tablet. Tabletnya ini nanti lebih kecil daripada triaktif kalsium ya. Tabletnya itu bulat-bulat kecil. Sehari kita mengkonsumsinya ini 4 tablet seperti ini ya, tabletnya kecil. Jadi 2 kita minum di pagi hari dan 2 di sore hari. Untuk komposisi dari kalsium dan magnesium ini mempunyai komposisinya itu 2:1, yang mana kalsiumnya ada 2 bagian dan magnesiumnya 1 bagian. Ini adalah komposisi yang baik untuk bisa diterima oleh tubuh kita. Ini adalah informasi gizinya. Jadi ada kalsiumnya per 2 tabletnya ya. Per 2 tablet itu mengandung 200 mg kalsium, magnesiumnya 87,94 mg, dan vitamin D-nya 80,8 IU. Ini sudah cukup untuk kebutuhan kalsium, magnesium, dan vitamin D untuk tubuh kita. Ini adalah daftar kebutuhan kalsium untuk tubuh manusia berdasarkan umur ya, dari usia. Yang mana anak bayi usia 0 sampai 5 bulan itu membutuhkan sekitar 200 mg, usia 6 sampai 11 bulan membutuhkan 270 mg, 1 sampai 3 tahun itu 650 mg, 4 sampai 9 tahun membutuhkan 1000, 10 sampai 12 tahun membutuhkan 1200, dan berikutnya sampai ini usia di atas 50 ya, kita membutuhkan 1200 mg. Pada usia umur ke-30 tahun ke atas itu masa kepadatan tulang kita itu mulai menurun. Jadi kita sebaiknya sebelum kita mengalami masalah dengan osteopenia ataupun osteoporosis, kita harus lebih perhatian supaya nantinya ketika kita usianya semakin bertambah,
tidak terjadi mudah tulang mudah patah ya atau mudah remuk gitu ya. Karena ternyata menurut penelitian itu banyak usia di atas 50 itu sering mengalami remuk tulang ketika sedang jatuh atau kebentur itu bisa rusak ya. Terutama untuk ibu-ibu akan lebih rentan dan sudah menopause ini lebih rentan untuk mengalami osteoporosis. Dan ibu menyusui lebih membutuhkan kandungan kalsium ini lebih banyak ya. Dan ini direkomendasikan untuk siapa saja vitamin kalsium ini. Anak-anak atau remaja yang masih dalam masa pertumbuhan disarankan ini di atas usia 15 tahun, paruh baya atau usia lanjut dan wanita menopause lebih diperhatikan karena tulangnya cenderung lebih lemah dan mereka yang cenderung kekurangan asupan kalsium, juga mereka yang membutuhkan dukungan nutrisi akibat pola makan yang tidak teratur, dan mereka yang membutuhkan kalsium untuk menunjang kesehatan sehari-hari. Dianjurkan kalsium ini dikonsumsi setelah makan dan sebaiknya dikonsumsinya itu tidak langsung dalam dosis yang besar ya. Jadi karena tubuh kita itu bisa menyerap kalsium itu ada batasnya. Kalau kita minum kalsium dalam jumlah yang terlalu besar, kalau tubuh tidak bisa menyerap dengan baik itu akan sebagian besar akan terbuang melalui urin. Jadi sayang ya, kalsiumnya ini banyak yang terbuang. Untuk harga dan poinnya ini belum tahu ya, nanti akan segera diinfokan ketika sudah akan launching. Nah, demikian sharing saya pada malam hari ini. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan supaya materinya kita untuk pelajaran kita mengenai kalsium ini bisa lebih lengkap. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan atau mungkin yang sudah punya pengalaman dengan mengkonsumsi kalsium dari yang Atomy ini. Mungkin yang dari Triaktif Kalsium pun ada yang punya pengalaman, silahkan bisa di-sharingkan. Wit, mungkin bisa stop screen dulu, Wit. Ya, teman-teman, saya mungkin mau sharing sedikit deh untuk memulai ya. Saya rasa semua teman-teman di Atomy ini semuanya concern dengan kesehatan ya. Dan pasti banyak peminum kalsium yang sudah merasakan manfaatnya kalsium. Saya ini sudah mengkonsumsi kalsium yang baru ya. Jadi Atomy kemarin dari kantor sempat membagikan untuk center leader ya, beberapa center leader mendapat produk ya untuk dicoba, kalsium dan omega 3 yang baru. Jadi kalsium yang Atomy berikan ini enak diminumnya buat saya karena kecil. Jadi ukuran pilnya itu kecil, sebentar ya. Ukurannya kecil-kecil, bulat-bulat teman-teman ya. Jadi kalau ditelan lebih mudah menurut saya. Saya biasanya konsumsinya pagi 2, siang atau sore 2 ya. Jadi ukuran pilnya itu gimana nanti? Bulat-bulat kecil-kecil ya pokoknya mudah diminum. Kalau yang Triaktif Kalsium itu kan bentuknya oval gitu ya. Kalau ini bulat. Jadi saya sudah mulai mengkonsumsi dan menurut saya ini praktis karena mudah ditelan gitu ya. Kalau komposisinya sih saya percaya pokoknya Atomy itu apapun yang dipasarkan Atomy pasti bagus. Jadi kenapa Atomy memasarkan yang ini?
Mungkin masalah dengan perizinan BPOM ini, sorry, jangan dikocok-kocok. Dengan perizinan BPOM ini yang bisa diterima untuk Indonesia ya. Dan produk ini juga halal, bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Dan dari bahannya juga ini untuk orang yang vegetarian, ini bisa dikonsumsi ya. Karena ini dari ganggang merah ya. Jadi ini produk yang bagus dan Jepang itu memang bagus-bagus ya produknya. Jadi nanti teman-teman kita bisa mendapatkan produk yang bagus ya di web Indonesia ini. Jadi nggak usah PO ke Korea lagi karena produknya sudah available, bisa dicoba dibelanja di web Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan ya. Di sini ada beberapa center leader yang lain yang sudah mencoba produknya atau mungkin ada yang sempat beli produk ini di Jepang juga ya. Kadang-kadang kita juga punya ada yang dititipin. Yuk silahkan teman-teman sharing ya. Thank you. Saya mau sharing sedikit ya tentang masalah kalsium ini. Dulu saya itu sering kadang-kadang kalau di musim pancaroba atau ganti cuaca, ganti dari musim panas ke dingin ataupun dingin ke panas, saya itu dulu sering biduran. Biduran itu apa toh? Kaligata, kali Kaligata. kaligata ya, biduran. Itu ternyata oleh om saya yang dokter waktu itu saya disarankan untuk minum kalsium. Kalau zaman dulu itu disuruh minum kalek katanya gitu, kalek. Dan itu ternyata sangat menolong ya. Jadi mungkin atau Bapak Ibu yang kadang anaknya atau siapa yang sering mengalami biduran itu mungkin bisa dicoba untuk diberikan kalsium. Karena dengan asupan kalsium ini sangat menolong. Bidurannya hilang. Ya, itu sih sharing saya ya. Biduran minum kalsium. Iya, betul. Dicoba dari kalsium. Minum kalsium. Mungkin ada yang punya pengalaman lagi tentang kalsium. Bu Ika, Dinding, Bu Wiwit mau nanya, ya, boleh nggak? ya, Kalau ini kan disarankannya sehari 3 ya. 4 kalau ini nih. Oh, ini 4. Dua, Nah, 2 pagi, 2 sore. Iya. 2 pagi, 2 sore. Kalau sekaligus 4, boleh nggak? Atau sebaiknya Sebaiknya kita di ngikutin itu ya, aturan aja, dipisah. karena kan kalsium tubuh kita itu bisa menyerap kalsium itu ada batasnya. Kalau kebanyakan dalam dosis yang besar kita langsung minum itu, sebagian yang tidak bisa terserap itu malah terbuang percuma ya, lewat urin. Jadi sayang, mendingan ngikutin dosisnya aja. Yang Atomi sarankan itu 2 pagi dan 2 sore. Saya dulu juga kepikiran gitu, kenapa sih kayak triaktif kalsium yang dari Korea itu juga minumnya 1-1-1 gitu ya. Kadang kita itu kan sering lupa. Ternyata memang ada ini ya, kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium itu ada batasnya. Jadi terlalu banyak sayang. Sorry, aku berarti salah minum ya. Soalnya minumnya karena takut lupa, jadi pagi langsung minum 3. Tapi memang benar, saya juga ngalamin yang tadi Wiwit bilang kram itu. Waktu itu saya sempat nggak minum kalsium lama. Terus kalau malam, memang dulu sering kram gitu. Kalau malam tiba-tiba kram banget, sakit banget. Terus begitu minum kalsium sih udah langsung hilang ya. Sampai sekarang sih nggak pernah kram lagi. Jadi itu memang kalau buat kram sih aku sudah bisa ngeliatin hasilnya juga gitu. Thank you Cik Suli. Kebanyakan ya, kalau 3 ya nggak boleh ya. Mending Itu kan yang 1-1-1 Cik.
Oh, enggak, ini yang lama itu kan 800 miligram. Kalau yang baru ini tadi kan 470. Kalau minum 4 berarti kan hampir 200 2000 sih. ya. Eh, Itu tadi yang di situ aku lihatnya 470 miligram kali 360 tablet bukan sih? Yang di eh, satunya itu 169,2 gram sih. oh, bentar. Oh, aku salah 470. lihat berarti ya. Heeh. Oh iya. Oh, isi 470 miligram 360 tablet itu ya? Iya, Yang ini di kalau dilihat kandungannya ini 470 miligram per iya, satu bijinya ya. per satu biji Jadi kan? kalau kita butuh 4 itu berarti kalau 4 sekitar Udah hampir 1800-an ya. 1.800 ya. Kan itu hampir dikurangin 120. Iya, hampir 1800 berarti ya sehari ya. Saya itu kemarin kan sempat melihat ya, untuk asupan kebutuhan kalsium itu di Indonesia itu kan ada yang seperti tabel yang tadi ya. Mm-mm. Kalau itu saya lihat dari web negara lain, itu beda juga, beda lagi. Entah itu yang baiknya yang untuk tubuh kita itu yang berapa, jadi bingung juga. Kalau dari web yang Filipina itu disebutkan kebutuhannya itu tadi, berapa ya angkanya ini ya? Bentar, saya lihat. Mungkin teman-teman bisa menambahkan tentang kalsium ini. Ini kalau saya buka dari webnya Filipina tadi itu ada kalau usia dewasa di atas 50 tahun untuk laki-laki itu dibutuhkan 700 miligram per hari, kalau perempuan 650. Tapi kalau dari yang tabel Indonesia itu dibutuhkan tadi, kalau 50 itu umur 50 ke atas itu 1.200. Selisihnya lumayan banyak ini. Mm-mm. Kebanyakan nggak tuh keluar ya? Kalau yang ini dari Indonesia ini ya, yang Indonesia berdasarkan AKG dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu 1.200 kebutuhan per hari. Tapi kalau untuk yang dari Filipina itu tadi per harinya cuman 700 sampai 700 atau 650. Mungkin di sini ada yang orang dari praktisi kesehatan atau apa ada mungkin bisa menambahkan. Bu Jadi Iwit, ya, Bu, kayaknya orang Indonesia agak jarang yang makan, lebih kurang yang makan ikan mungkin ya. Mungkin pengaruh ya. mungkin ya dari makanan asupan yang lainnya kurang. Mungkin kalau orang yang dari luar ini kalsium dari makanan sudah tercukupi, jadi Karena laut kan lebih tinggal banyak. kurang dikit. Kita kayaknya agak kurang makan makanan laut ya kelihatannya. Mungkinan Kelihatan. sih seperti Iya, itu ya. iya. Iya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Untuk triaktif kalsium bisakah untuk meninggikan badannya maksudnya ya? Hmm. Nah, kalau menurut saya ya, mungkin kalsium ini bisa membantu, tapi salah satu yang menjadi apa ya, secara genetik saya itu punya cerita ya. Dulu teman saya itu karena papa mamahnya pendek, dia itu saking kepinginnya tinggi, zaman waktu kuliah itu, waktu SMA itu sering minum itu apa? Yang kaldu ayam itu ya, kaldu ayam. Katanya untuk meninggikan badan. Dia
minum itu banyak, sudah berenang, sudah olahraga, main basket dan manapun juga tidak bisa tinggi karena papa mamanya juga pendek banget. Jadi mungkin salah satunya juga genetik. Tapi kalau memang genetiknya kita itu memang tinggi ditambah dengan kalsium mungkin ya bisa bertumbuh ya ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Kalau konsumsinya kalsium di masa pertumbuhan, dibantu dengan olahraga sih sangat membantu ya. Saya sempat pernah tanya dengan dokter, bagaimana untuk meninggikan badan. Jadi biasanya anak-anak di usia yang masih usia pertumbuhan ya, waktu SMP, SMA begitu. Kalau cowok kan sebelum 17 sampai di atas 18 tahun pun masih bisa nambah tinggi ya. Jadi mereka berikan kalsium dan lakukan gerakan yang apa ya, berenang ataupun loncat basket gitu. Pasti kalau yang ikut basket itu lebih bisa lebih tinggi lah gitu. Aku sempat tanya dengan dokter gitu, dok, bener nggak? Bisa sih, dia bilang gerakannya loncat atau berenang dan ditambah asupan kalsium selama masih di masa pertumbuhan ya. Tapi kalau sudah lewat masa pertumbuhan ya nggak bisa ya, tumbuhnya ke samping seperti kita ini ya. Kalsium ini juga ya teman-teman, ini buat ibu-ibu yang ikut ngesum ya. Kalau Anda belum menopause, perbanyaklah, rutinlah konsumsi kalsium. Karena hormon estrogen itu membantu untuk penyerapan kalsium. Karena nanti kalau sudah menopause dengan menurunnya hormon estrogen, penyerapan kalsium itu juga sangat terganggu ya, nggak maksimal. Jadi kalau teman-teman ini belum menopause, sekarang ini nabung dulu supaya tulangnya padat. Karena nanti kalau sudah minum kalsiumnya udah keburu udah meno dan udah mulai ada masalah osteopeni atau osteoporosis, itu lebih sulit teman-teman. Jadi selagi masih belum menopause, pastikan rutin konsumsi kalsium ya. Karena itu sangat bagus. Kalau enggak nanti sudah tua, jatuh dikit, kenapa dikit tulangnya mudah patah ya. Jadi ini memang perlu dipersiapkan dulu selagi masih belum menopause. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Link, mau nambahin Link, udah nyobain kalsiumnya Oh, Atomi yang baru? iya, udah cobain sih, Bu Ria. Saya sebelum juga kan rutin yang triaktif kalsium ya. Memang itu disuruhnya 3 kali 1, tapi ya karena lupa, jadi kadang makannya 1 atau 2 ya. Jadi kalau yang ini mungkin lebih yang Jepang punya nanti ya, mungkin lebih enak sih. Dua di pagi hari ya, 2 di malam hari ya. Kayaknya lebih enak gini sih, lebih nggak akan lupa. Nah, yang saya mau nanya malah Bu Ria, kalau atau ke Bu Wiwit ya, justru banyak yang beranggapan minum kalsium nanti malah bikin tulang keropos. Nah, itu kenapa Bu Ria? Atau apa yang ataukah atau perbandingan magnesium kalsium nggak perfect gitu, nggak sempurna gitu ya. Kalau yang Atomi punya, kalau kita lihat kan kalsium banding magnesiumnya tuh 2:1. Nah, itu si rasionya itu yang katanya paling bagus gitu ya, paling sempurna gitu, dan aman buat tulang kita gitu ya. Maksudnya bakal lebih efektif juga gitu ya. Nah, apakah mungkin yang membuat orang takut minum kalsium itu apakah rasio kalsium dan magnesiumnya yang nggak bagus atau ada faktor lain kira-kira, Bu Ria? Ini ada beberapa yang nanya saya juga sih, mungkin sini jadi pertanyaan kita juga yang lain mungkin ya. Harusnya ya enggak ya. Kalau kita konsumsi kalsium justru ingin memadatkan tulang kita ya, bukan untuk membuat tulang keropos. Harusnya justru membantu kepadatan tulang. Dan orang Indonesia ini juga seringkali bingung antara osteoporosis, osteoartritis, itu juga sering ketukar-tukar ya.
Jadi harusnya konsumsi kalsium ini tidak akan mengganggu membuat tulang keropos, justru memang diperlukan untuk kesehatan tulang, untuk yang tadi Bu Wiwit sempat sebutkan juga untuk kesehatan jantung juga diperlukan ya. Apakah betul jika asupan kalsium baik tapi tidak apa tadi pertanyaannya? Sorry, ini Tidak ada berolahraga, maka tetap tulang nggak kuat. Lalu tadi dari asupan ikan dan lain-lain yang kurang, maka kalsium akan berkurang. Lalu bagaimana dengan yang vegetarian? Nah, untuk yang vegetarian ini solusinya karena kalsiumnya Atomi yang bakal launching ini adalah kalsium yang dibuat dari rumput dari ganggang merah ya. Jadi ini cocok untuk para vegetarian. Karena ini kalsiumnya bukan dari bahan susu, tetapi dari ganggang merah. Dan mereka misalnya kita juga bisa dapat sumber kalsium itu dari ikan teri ya, dari ikan-ikanan itu juga bisa. Tapi masalahnya kita nggak ngerti ini lingkungan tempatnya ikan hidup. Kalau lingkungannya tercemar oleh merkuri dan sebagainya, kita juga ikut tercemar ya. Dan tidak ada hubungannya sebenarnya kalsium dengan berolahraga atau tidak. Tapi harus dipastikan di dalam kalsium itu ada magnesium dan vitamin D. Karena vitamin D dan magnesium ini yang membantu untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Ya, oke, itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ada yang mau sharing yang lain lagi? Tadi ada yang tanya ya, apa hubungannya kalsium dengan pengapuran? Itu ada yang tanya di chat ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan pengapuran sendi itu adalah osteoartritis atau terganggunya persendian, bukan di tulangnya ya. Kalau kita seringkali ke mixed up ya antara pengapuran dengan tulang keropos. Jadi pengapuran sendi itu adalah osteoartritis. Sendi yang mulai minyaknya berkurang ya, terganggu sehingga tidak bisa bergerak karena terbangunnya ada apa ya? Di antara tulang rawan ini kalau bergesekan celahnya semakin dekat dan pelumasnya kurang sehingga terjadi kerusakan tulang rawan. Nah, tulang ini akan terbentuk tulang-tulang baru itu yang membuat sakit. Itu yang disebut dengan pengapuran sendi. Tapi kalau tulang keropos itu beda ya, itu namanya osteoporosis. Itu karena kurangnya kepadatan tulang. Nah, itu kita butuhkan kalsium. Tapi kalau pengapuran sendi, produk Atomi yang membantu untuk mengurangi rasa nyeri dan memperbaiki kesehatan tulang rawan adalah turmasin. Ini dua fungsi yang berbeda. Jadi kalau yang dokter bilang, wah ini ada pengapuran sendi, itu bukan kalsium tapi dengan turmasin ya. Tapi kalau dokter bilang, oh ini tulangnya kurang padat, nah itu dibantunya dengan kalsium. Gitu ya, makasih. Ya, malam Bu Wit mau nanya, kalau kalsium itu apakah efektif untuk diminum malam hari? Seperti tadi kan dosisnya kan biasanya pagi, siang, malam, sekarang diganti 2 pagi dan 2 malam. Apakah tidak akan terjadi pengendapan karena diminum malam hari? Sedangkan katanya sih biasanya yang hanya saya tahu omega 3, tapi apakah untuk kalsium itu direkomendkan atau sore batas akhirnya? Ya, itu aja mungkin yang mau saya tanyakan. Makasih. Kalau saya ini kemarin lihat di ini ya penjelasan yang dari Atomi itu, minumnya itu 2 pagi 2 sore, evening, sore ya. Mungkin bukan malam ya Nindya, tapi sore. Tapi tidak apa saya tidak tahu itu apakah kalau malam bisa terjadi pengendapan, saya belum tahu. Mungkin ada yang tahu teman-teman di sini. Sebenarnya diminum malam juga nggak apa-apa ya.
Justru yang harus dihindari itu konsumsi kalsium jangan berdekatan dengan kita minum teh atau kopi, karena itu juga akan mengganggu penyerapannya. Tapi diminum malam pun sebenarnya nggak masalah. Asal kita cukup air minum ya, nggak akan mengendap di ginjal atau gimana. Mau diminum sore juga nggak apa-apa. Oke, makasih. Ya, Ini ada pertanyaan, Bu, di chat. Saya pernah dengar dari dokter kalau usia di atas 60 tahun, kalau minum kalsium bisa menyebabkan pengapuran karena kalsiumnya nggak bisa terserap dengan baik. Kelebihan kalsiumnya keluar, jadi pengapuran. Betul nggak, Bu? saya nggak ngerti ya yang itu dokter jelaskan. Mungkin ditanyakan ulang ke dokternya saja ya, karena kita kan memang praktisi bukan dokter gitu ya. Jadi mungkin boleh ditanya kembali, dipastikan untuk dokter yang menyatakan seperti itu ya. Setahu saya sih tidak ya, tapi mungkin dokternya punya alasan tertentu dengan kondisi medis pasien yang bersangkutan ya. Jadi sebaiknya kalau mungkin pasiennya ada masalah khusus ya dicek. Dan mungkin tipe kalsiumnya yang seperti apa, itu juga bisa ditanyakan ya. Ada ini tambahan, teman-teman? Ada pertanyaan tambahan? Kalau tidak ada, diakhiri sampai di sini saja mungkin ya. Kalau sudah jelas. Ya, nambahin dikit tadi ya 60 tahun ke atas yang katanya takut pengapuran. Waktu itu mami saya juga waktu pernah dicek ke dokter itu nggak tahu lah cek kalsium tuh di ujung itu ya apa kaki itu ya di tumit atau di mana ya di ujung kaki itu ya dilihat kalsiumnya tuh berkurang apa kurang banget. Tapi sama dokter dikasih suplemen kalsium tuh. Waktu itu umurnya udah 65 mami saya. Jadi saya rasa mungkin yang tadi ya yang kondisinya takut pengapuran mungkin dia punya kondisi khusus ya mungkin ya makanya dokter nggak menyarankan mungkin minum kalsium atau gimana mungkin ya atau ya itu yang kalau saya sering dengar sih itu sih Buria apa rasio magnesium sama kalsiumnya Magnesium. katanya hati-hati Ya, ya kalau nggak benar gitu ya nah yang Atomi punya kalau dilihat dipelajari itu rasionya itu aman gitu jadi nggak akan ada pengendapan kalsium yang nggak keserap lagian kalau kita pelajari yang Atomi punya kan penyerapannya lebih bagus ya. Nah mungkin yang merek lain kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan itu kalsiumnya penyerapannya kurang. Nah sehingga itu yang mungkin yang jadi apa ya nggak efektif kali ya dalam menambah kalsium di tubuh kita. Mungkin itu sih tambahannya. Eh, nah ada lagi sih di chat Bu. Dan kalau kalau yang ada masalah dengan fungsi ginjalnya bisa menyebabkan apa nih batu di ginjal. Ada masalah dengan ginjal. sebenarnya enggak ya, karena yang di ginjal itu kan tipenya batunya kan kalsium oksalat. Kalau yang kita konsumsi kan beda. Kita kan biasanya kalsium karbonat, kalsium stearat, kalsium laktat gitu. Jadi ini tipe batu yang berbeda dan itu terbentuk bukan karena konsumsi kalsium, tapi karena fungsi ginjal yang tidak bagus. Karena apa ya? Ada masalah dengan metabolisme ginjal mencerna dalam mungkin ada dari yang lain, bukan karena suplemen kalsium yang menyebabkan batu ginjal ya. Beda tipe, kalsiumnya beda. Oke, Bu Wiwit mungkin udah foto bersama belum ya? Mau foto bersama dulu ya? Oh iya belum tadi. Belum ya? Yuk, mau saya bantu foto ya? Ya, teman-teman yuk dibuka dulu kameranya. Semuanya ada
3 halaman. Mau foto ya? Iya Pak, ayo Pak. Kak Timo Saya sama sama Nison Jason. ke Denpasar. Ya. Oke, yuk. Halaman pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua dan halaman ketiga. Iya, sudah Bu Wiwit. Pilih. Mau tutup sama moto atomi? Yuk kita akhiri dengan moto atomi. Kita buka mic-nya. Yuk, siap. 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, semangat, Menciptakan menciptakan visi, visi, mengikuti Ikuti keyakinan, keyakinan, melayani dengan layani dengan kerendahan hati. hati. Ayo, Ayo, bisa. bisa. Ya, Terima makasih kasih Wiwit, semuanya. Buria, semuanya. Thank you Wiwit yang sudah Thank you, sharing. Thank you Wiwit. juga teman-teman yang sudah bergabung ya. Thank you, malam. Ya, ini yang nutup aku kelihatannya deh Yeling. Bentar. Oke, saya tutup ya. 3, 2, 1.